Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Misriani dengan NIM A401254028. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Muhammad Fasli SPD NPD. Nah, tugasnya itu ialah menjelaskan tentang bagaimana teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Nah, pengertian kutipan. Kutipan ini merupakan pengambilan informasi, ide, pendapat, data maupun pernyataan dari sumber lain yang untuk dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiahnya kita dengan tujuan untuk memperkuat argumen dan mendukung kebahasaan isi tulisannya kita. Nah, kutipan ini itu tidak hanya terbatas pada kata-kata yang tertulis, melainkan juga dapat berupa konsep yang disampaikan oleh penulis atau peneliti yang telah memiliki otoritas pada bidang keilmuannya. Adapun jenis-jenis kutipan dalam kaidah penulisan akademik, kutipan ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara penyajiannya dan panjang kutipannya. Tapi secara umum, kutipannya ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan yang terakhir itu ada kutipan blok. Nah, kutipan langsung ini adalah kita mengambil teks dari sumber aslinya itu tanpa mengubah kata-katanya maupun ejaan dan tanda bacanya. Semua elemen dalam kalimat itu yang kita ambil itu harus sama persis dengan sumbernya. Kita harus menuliskan dengan secara persis sesuai yang kita ambil dari sumbernya. Nah, ciri-cirinya itu biasanya itu ditulis di dalam tanda kutip dan biasanya itu juga mencantumkan nama penulis, tahun, dan halaman, nomor halamannya. Kemudian yang kedua itu kalimat langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini itu kita mengambil ide atau informasi dari sumber lain, namun pada saat kita menuliskan di penulisannya kita, itu kita menulisnya kembali dengan kata-kata kita sendiri, tetapi tanpa mengubah makna aslinya, makna asli dari ide tersebut begitu. Kemudian yang terakhir itu ada kutipan blok. Nah, kutipan blok ini itu adalah kutipan langsung yang panjang, yang dimana kutipan ini itu lebih dari 40 kata. Nah, ciri-cirinya itu biasanya ditemukan dalam penulisan katanya ini atau penulisan idenya ini itu biasanya tertulis di format paragraf yang menjorok ke dalam. Kemudian penulisannya ini tidak mencantumkan tanda kutip, tetapi mencantumkan sumber setelah kutipannya. Intinya, setiap kali kita itu sebagai penulis menggunakan kata atau ide dari sumber lain, baik itu secara pun tidak langsung, itu kita wajib untuk menuliskan
kutipan dalam teks. Kenapa begitu? Itu untuk menjaga integritasnya akademik dan menghindari yang namanya plagiarisme. Karena dengan kutipan ini itu pembaca bisa mengetahui bahwa dalam jurnal ini atau maupun artikel maupun apapun itu bahwasanya di dalam ini bukan hanya tercantum pendapat pribadinya si penulis, tetapi juga didukung oleh dikuatkan oleh ide-ide dari sumber-sumber lain begitu. Nah, kemudian untuk cara menuliskan kutipan dalam teks. Nah, caranya penulisan dalam karya ilmiah itu, jadi setiap penggunaan ide atau kata dari sumber lain itu harus disertai dengan sitasi dalam teks, karena sitasi ini itu berfungsi untuk menunjukkan siapa penulis sumbernya, kemudian siapa tahun berapa diterbitkan, dan bagian mananya informasi itu diambil. Nah, dalam sitasi ini itu sitasi dalam teks ini itu dibedakan berdasarkan jenis kutipannya gitu. Nah, seperti dalam jurnal ini itu tercantum di bagian pendahulunya itu tercantum contoh kalimat bukan contoh kutipan tidak langsung. Seperti yang kita lihat di sini ada tertulis Chandra, tahun 2020. Nah, ini itu adalah cara kita menuliskan cara menuliskan kutipan tidak langsung, yang dimana itu tidak ada tanda petik, kemudian hanya mencantumkan nama dan tahun. Nomor halamannya tidak wajib, tetapi lebih baik jika memang merujuk bagian tertentu. Kemudian untuk cara menulis daftar pustaka dari artikel jurnal dengan format apa? Untuk menulis daftar pustaka dari jurnal itu, formatnya itu yang pertama adalah nama belakang. Nah, setelah nama belakang itu ada dan nama tengah. Itu jika namanya panjang. Kemudian dilanjut dengan tahun terbit, kemudian dilanjut dengan judulnya apa, kemudian volume jurnalnya apa, dan isu atau nomor halamannya. Itu cara penulisan dalam artikel maupun jurnal dari artikel maupun jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian cara menuliskan daftar pustaka dari buku dengan format apa. Nah, untuk menulis daftar pustaka dari buku ini, formatnya itu adalah nama belakang dulu, kemudian inisial nama depan, dan nama tengah itu jika ada. Kemudian langsung dilanjutkan dengan judul buku, kota penerbit bukunya. Begitu. Contohnya seperti yang saya warnai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.